Kabar baik? Kakak gimana kabarnya? Kabarku juga baik, puji Tuhan. Kabarnya Kak Denny gimana? Puji Tuhan Kak baik juga. Puji Tuhan. Nah Kak Eva sekarang kita mau ngapain ya? Kita mau masuk ke dalam ibadah sekolah minggu kita. Kita persiapkan hati kita dan jangan lari-lari ya, duduk tenang di rumah karena kita mau menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Bukan Dengan Kekuatan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita mau angkat satu pujian ini sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami mau Tuhan memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau ya Bapak. Jadi kami Tuhan untuk bersorak-sorai memuji Engkau. Sebelumnya Tuhan, ampuni kesalahan kami. Supaya kami juga tetap bisa beribadah ya Bapak, walaupun beribadah online. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau siap melompat bagi-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Yes, sungguh bersukacita kalau Tuhan itu baik sama kita. Nah, adik-adik, kalau ada kakak, adik, atau saudaranya, mungkin mama-papanya juga yang mau ikut serta di dalam pujian juga boleh ya. Karena lagu pujian ini kita mau nyanyikan lagu Aduh Senangnya Naik Kereta. Jadi harus pakai gerakannya ya. Oke. Nanti di medley dengan lagu Jalan Serta Yesus. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar
celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Yuk nyanyi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, kita tepuk tangan dulu dong, Kak. Oke, Nah, masih semangat gak nih, Kak Di? semangat banget. Semangat. Kakak masih semangat gak? Semangat sekali. Coba kita tanya kakak yang main musik, kakak semangat gak? Semangat dong. Masih semangat. Yuk kita makan satu pujian ada sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Boleh tepuk tangan dari Kak Di? Yeay. Nah, Kak Eva, Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Silakan duduk sebelumnya untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Amina. Kita nyanyikan lagu Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak.
adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan ya. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, ajari kami supaya kami dapat mengerti isi firman-Mu dengan baik. Dan juga urapi kakak guru yang akan membawakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau bercerita ya. Cerita firman kita hari ini. Nah, judulnya Simson dan Delila. Pasti adik-adik pernah dengar ya. Pernah dengar cerita ini. Tapi kakak mau mengulang kembali. Kakak mau bercerita kembali ya. Nah, pada zaman dahulu kala di Israel ada sepasang suami istri. Ya, si suami ini namanya Manoah. Manoah ini orang yang saleh. Dia taat kepada Tuhan. Dia takut kepada Tuhan. Dan dia rajin berdoa. Dia rajin beribadah. Nah, suatu hari malaikat Tuhan datang kepada mereka. Kepada Manoah dan juga kepada istrinya. Nah, mereka ini tidak mempunyai anak. Ya. Nah, saat itu di zaman itu di orang-orang Filistin menjajah orang-orang Israel. Nah, sehingga orang-orang Israel sangat tertindas waktu itu ya. Dan mereka meminta tolong kepada Tuhan. Mereka terus berharap kepada Tuhan supaya ada penolong buat mereka ya. Nah, karena itulah malaikat Tuhan datang kepada Manoah dan istrinya. Mereka datang pada saat itu. Malaikat Tuhan datang kepada Manoah dan istrinya. Lalu malaikat itu berkata, kamu dan istrimu akan mempunyai seorang anak. Tadinya mereka tidak percaya karena tadinya katanya istrinya itu tidak bisa memiliki keturunan. Tapi karena yang datang adalah malaikat Tuhan dan dia meyakinkan, akhirnya mereka pun percaya. Dan akhirnya mereka percaya kalau itu dari Tuhan. Dan seperti yang dinubuatkan oleh malaikat itu, lalu istri Manoah pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka menamai anak laki-laki itu Simson. Nah, malaikat Tuhan juga pernah berpesan waktu itu kepada mereka, kalau anak ini nantinya akan menjadi penolong bangsa Israel dan dia akan menjadi kuat. Dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, dia bisa mengalahkan bangsa Filistin. Tapi dengan satu pesan juga, anak ini tidak boleh dicukur rambutnya atau tidak boleh terkena pisau cukur, karena dari situlah kekuatan yang dari Tuhan berasal. Nah, dengan sangat hati-hati orang tua mereka melakukan pesan Tuhan, dan mereka juga hidup kudus, tidak memakan apa yang dilarang oleh Tuhan, dan tidak meminum minuman yang memabukkan ya, karena mereka hidup kudus. Nah, akhirnya lahirnya Simson, dan Simson tumbuh dengan kuat. Seperti yang Tuhan janjikan, dia tumbuh dengan kuat. Dia bisa mengalahkan apapun tanpa senjata. Dia pernah bertemu dengan singa, dan singa itu mau menerkam dia. Tapi dengan kekuatan yang dia punya, yang berasal dari Tuhan, dia bisa mengalahkan singa itu sampai mati. Lalu dia juga pernah membunuh 1.000 orang Filistin dengan hanya memakai tulang rahang keledai ya, dengan memakai tulang rahang keledai ya. 1.000 orang dia bunuh hanya dengan memakai
tulang rahang keledai, ya. Dan banyak lagi yang dia lakukan. Sampai terakhir dia pernah membakar kebun gandum orang Filistin sampai terbakar. Dan itu membuat orang Filistin menjadi marah dan kesal kepada Simson. Dan mereka ingin menangkap Simson. Dan berbagai cara mereka lakukan untuk menangkap Simson. Tapi dengan berbagai hal juga Simson bisa lepas. Simson bisa melepaskan ikatan yang dari orang-orang Filistin itu. Dengan kekuatan yang dari Tuhan yang diberikan kepada dia, dia bisa melepaskan ikatan-ikatan itu, walaupun hanya dengan tangan kosong, walaupun ikatan itu dari tembaga, dari rantai besi dan sebagainya, tapi Simson dapat melepaskannya. Nah, sampai akhirnya Simson bertemu dengan seorang wanita. Nah, seorang wanita ini bernama Delila. Ya, dia berteman dengan Delila dan dia sayang kepada Delila. Tapi teman-teman tahu tidak? Adik-adik tahu tidak? Kalau Delila ini tidak sungguh-sungguh mau berteman dengan Simson, ternyata dia itu adalah seorang mata-mata. Dia itu dibayar sama orang Filistin untuk mencari kelemahannya Simson, untuk melihat di mana kelemahan Simson. Dan karena sayangnya Simson kepada Delila, akhirnya dia membuka rahasia yang selama ini ditutup oleh keluarganya. Dia menceritakan semua kekuatan yang berasal dari Tuhan itu melalui rambutnya. Dan akhirnya Delila memberitahukan kepada orang Filistin, waktu Simson tertidur, mereka pun memotong rambut Simson dan menangkap Simson. Dan pada saat itu Simson ditangkap dan Tuhan telah meninggalkan dia. Akhirnya Simson ditangkap, dia tidak bisa melawan karena kekuatannya sudah hilang. Dia pun dibawa ke penjara dan dipaksa bekerja di sana. Nah, adik-adik, dari cerita Simson tadi kita bisa lihat ya, Simson sudah lalai dan Simson tidak menjaga apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Walaupun akhirnya Simson bisa tumbuh kembali rambutnya waktu di penjara, dan juga dia bisa merobohkan gedung di tempat orang Filistin itu, dan juga dia akhirnya bisa membunuh semua orang Filistin, tapi tetap ya dia tidak taat kepada Tuhan. Dia diberikan kekuatan yang istimewa, dia diberikan sesuatu yang istimewa dari Tuhan, yaitu kekuatan yang besar. Tapi Simson tidak bisa menjaganya dengan baik, sehingga celaka datang kepada dia. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik juga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan sesuatu yang istimewa, yaitu keselamatan yang berasal dari Tuhan. Nah, untuk itu kita harus menjaganya dengan baik. Dengan cara apa, Kak? Dengan cara hidup taat kepada orang tua, taat kepada peraturan, taat kepada guru, terlebih taat kepada firman Tuhan. Nah, itu ya. Sekian firman dari kakak. Sekarang saatnya kita mau kuis ya. Kita mau pertanyaan. Adik-adik disimak yang baik-baik ya. Untuk kuis Batita dan Balita, pertanyaannya yaitu, apa yang menyebabkan kekuatan Simson hilang? Ulangi ya, apa yang menyebabkan kekuatan Simson hilang? Lalu yang kedua untuk Pratama 1 dan Pratama 2 ya, buat video menghafal ayat. Itu diambil dari Hakim-Hakim 13 ayatnya yang ke-24. Membuat video ayat hafalan dari Hakim-Hakim 13 ayatnya yang ke-24. Nah, jawabannya dikirim ke nomor yang di bawah ini ya. Jangan lupa. Ya, terima kasih.
firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Amina tentang Simson dan Delia. Nah adik-adik, kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu bersyukur selalu buat setiap kebaikan Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai